Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Di video kali ini ya, kita masih membahas tentang seputaran tanam menanam atau budidaya pinang, khususnya pinang betara. Di video ini kita saling berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman tentang teknik dan cara budidaya pinang itu sendiri ya. Namun sebelum itu ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu atau rekan semua yang baru menemukan channel ini, mohon kita saling mendukung ya, supaya kedepannya kita bisa sama-sama sukses. Intinya ya, kita ngonten sambil berbagi informasi gitu ya. Bagaimana kabarnya di pagi ini ya, khususnya para pembudidaya pinang dimanapun ya, itu dari Aceh sampai Papua. Semoga di hari ini sehat walafiat, kurang satu apapun. Bagaimana kabarnya untuk harga pinang saat ini ya, di tempat rekan-rekan semua? Kalau di tempat saya harganya masih di harga yang lama ya, belum ada kenaikan yang signifikan. Terus informasi yang ingin kami bagikan di video kali ini yaitu bagaimana kita merawat tanaman pinang, khususnya pinang yang ditanam di daerah rawa atau daerah pasang surut ya, seperti di tempat saya ini. Bagi rekan-rekan mungkin nanti yang punya informasi tentang cara budidaya tanaman pinang ya, khusus pinang betara yang ditanam di daerah dataran tinggi atau perbukitan, bisa nanti kita saling berbagi informasi ya, bisa di tag di kolom komentar, sehingga nanti di situ kita bisa diskusi sama-sama. Padahal beberapa tahun yang lalu ya, saya pernah mengirim tuh biji pinang dalam bentuk kejambah ke daerah Tebo ya, ke daerah Sarulangun, kemudian daerah Muko-Muko di Bengkulu, yang notabene di daerah sana itu daerahnya dataran agak tinggi ya, bukan rawa seperti di tempat saya ya. Sejauh ini belum ada informasi sih bagaimana pertumbuhan pinang betara itu kalau ditanam di daerah tinggi, apakah pertumbuhannya sama dengan di daerah aslinya, kemudian apakah bisa berbuah secara lebat ya. Sejauh ini rekan-rekan yang pernah pesan bibit atau kejambah saya itu belum ada informasi, padahal sudah 3 tahun yang lalu itu ya. Seharusnya setelah usia 3 tahun itu sudah mulai belajar berbuah ya, minimal berbunga. Kalau menurut saya ini yang terpenting dalam melakukan perawatan ya kebun pinang khusus daerah pasang surut ini, mungkin ya saluran pembuangan airnya yang menuju ke parit besar atau parit utama ya, itu memang harus benar-benar kita jaga ya, jangan sampai tersumbat sehingga nanti menghambat aliran air yang keluar. Jadi intinya kalau menanam pinang di daerah pasangan surut itu, bagaimana kita upayakan air pasang itu tidak masuk ke kebun kita ya, sehingga supaya pertumbuhan pinang kita lebih baik ya.
terutama bolongan untuk pembuangan airnya itu harus selalu kita bersihkan. Intinya bahwa air itu boleh keluar ya, namun tidak boleh masuk ke daerah kebun, itu intinya. Kemudian kalaupun air hujan itu diusahakan jangan sampai genang di kebun kita, karena air hujan itu kan biasa keasaman airnya tinggi. Kalau genang terlalu lama apalagi sampai berbulan-bulan, nah itu nanti yang bisa menyebabkan tanaman pinang kita menjadi mati atau kerdil ya, ya minimal daunnya kuning lah. Di samping pembersihan di saluran pembuangan air ya, hal yang tak kalah pentingnya itu lakukan pembersihan di sekitar batang pinang itu sendiri ya. Saya sarankan jangan sering-sering kita menggunakan herbisida, apalagi yang jenis kontak, karena itu efeknya terhadap kesuburan tanah kurang baik atau mikroorganisme tanah bisa mati yang menyebabkan tanah kita sehingga menjadi miskin ya, miskin unsur hara. Itu sekali mungkin boleh lah ya, nggak masalah lah kalau kita mau disemprot dengan herbi, tapi gunakan herbisida yang kuning saja, jangan yang kontak ya. Karena kalau kontak itu kalau sampai mengenai batang itu bisa kering biasanya, atau kalau mengenai akar-akar yang muda itu bisa mati akarnya ya. Jadi gunakanlah herbisida yang jenis sistemik, itu pun usahakan jangan setiap pembersihan kita gunakan herbi ya, ya gunakanlah misalnya setahun 2 kali gitu. Kemudian diselingi dengan pembersihan secara manual ya. Itu akan lebih baik, apalagi kalau sampah bekas tebangannya, bekas tebasannya itu ditumpuk di bawah pohon pinang itu akan menjadi humus nantinya. Oke, mungkin itu aja informasi singkat yang dapat kami sampaikan ya. Mudah-mudahan kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita sambil berharap harga pinang kedepannya akan semakin baik ya, khususnya karena kalau harganya membaik tentunya pinang ini harapan kita bisa membantu perekonomian keluarga gitu ya. Nilai jualnya tinggi, pendapatan kita meningkat sehingga daya beli kita terhadap produk-produk juga akan meningkat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.